chatbot itu belum tentu AI agent. Nah, menarik. Dan AI agent itu bisa sebagai chatbot. AI agent ini walaupun kita bisa anggap ini adalah sebuah FOMO di sebuah teknologi ya, semuanya disebut AI agent ya. Padahal belum tentu yang disebut itu adalah AI agent. Sebetulnya ketika kita berbicara prompting, semakin banyak gitu lah, semakin detail, semakin banyak prompting, nggak selalu dia akan menjadi bagus. Tapi kita melihat bahwa prompting ini bukanlah satu-satunya acuan dalam kita mengarahkan behavior dari LLM. So be prepared to join the daily conversations on Kiskas YouTube channel. Because every transformation begins with daily conversations. Oke, welcome back to Daily Conversations by Kiskas. Balik lagi bareng saya John, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang AI agent, terutama khususnya AI agent di hari ini versus yang kemarin-kemarin. Bedanya apa sih? Tapi tenang aja, hari ini saya nggak akan ngobrol sendiri ke kamera, karena saya udah biasa akan ditemanin bintang tamu, dan hari ini kita ditemanin sama teman-teman dari Kiskas. Ada Mas Ganjar selaku Head of AI dari Kiskas. Halo semuanya. Sehat Mas Ganjar? Alhamdulillah. Mas John sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Senang ditanya balik, saya udah khawatir nih. Iya. Saya nggak ditanya balik nih. Karena Mas Ganjar ini, intermezzo sedikit, Mas Ganjar ini selain Head of AI di Kiskas, beliau juga jadi Head of Wellness dan Fitness di Kiskas. Bener ya Mas Ganjar? Unofficial. Unofficial, boleh. Cuman Mas Ganjar juga hari ini nggak sendiri karena beliau bawa pasukan. Hari ini ada Mas Kholis dari tim Software Engineering Management dari Kiskas. Halo Mas John, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Mas Kholis sehat? Lumayan. Suaranya agak redup hari ini Mas Kholis. Nah, perjalanan agak jauh ya? Lumayan, 1 jam tadi macet banget pagi. Oh, main macet juga ya. Yang jelas kita semua di sini berkumpul tetap semangat ya untuk bahas AI, karena AI udah jadi bagian dari daily conversations kita kan. Hari-hari kita bahas AI kan. Nah, semangat ya. Jadi hari ini kita mau bahas nih Mas tentang AI agent khususnya. Cuman sebelum kita bahas lebih jauh tentang AI agent, rasanya kita perlu samain perspektif dulu nih. Betul. AI agent nih. Kalau menurut Mas Ganjar, Mas Kholis, AI agent itu seperti apa? AI agent itu apa? Mas Ganjar dulu monggo. Oke. Kalau menurut saya ya, karena di sini banyak juga persepsi AI agent itu berbeda-beda kalau kita ngelihat diskusi oleh netizen ya. Jadi mungkin simpelnya seperti ini. Sebelumnya kita mengenal yang namanya LLM, Large Language Model. Nah, di situ dia mempunyai kemampuan untuk menjawab apa yang kita tanyakan. Ya kan? Kita tanya, dia menjawab sesuai dengan apa yang sudah dilatih. Nah, kalau dengan istilah AI agent, itu dia bisa bertindak di luar kemampuannya selaku sebagai LLM. Jadi dia bisa nge-planning, bisa nge-reasoning, dan bisa action dari apa yang sudah di-planning. Jadi ada bagiannya. Jadi ada istilahnya kalau di AI agent itu namanya memori Mas. Oke. Nah, jadi problem yang ada sekarang kan terkadang kalau kita bertanya dengan ChatGPT ya, terus kita sudah berdiskusi panjang, dia tidak tahu nih seperti apa percakapan yang terjadi, atau enggak kita nge-summarize deh ya percakapan yang sudah terjadi dengan ChatGPT. Tapi kalau dengan AI agent, di situ ada kemampuan AI yang dia memiliki memori. Dari situ nanti dia bisa membuat sebuah planning, terus dia akan membuat sebuah output seperti itu. Oh, kurang lebih bisa ku persimpel. Bedanya dengan yang zaman dulu, mungkin yang sekarang lebih punya logika aja buat berpikir. Yes, betul. Kalau dari dirimu, Mas Kholis? Iya, kurang lebih sebetulnya sama. Nah, namun sebetulnya ini yang menarik Mas John. Sebetulnya ketika kita berbicara AI agent, sebetulnya adalah istilah yang nggak baru-baru banget gitulah ya. Oke. Ini istilah yang sebetulnya mungkin muncul tahun 80-an ya, mungkin kalau saya nggak salah. Jadi sebetulnya ini bukan istilah baru. Yang mana sebetulnya AI agent ini menemukan relevansinya kembali gitu ya, setelah hadirnya large language model di ya hari-hari ini kita berbicara
berkomunikasi dengan ChatGPT, ketika kita berkomunikasi dengan apa misalkan cloud gitu ya misalkan ya, atau DeepSeek. Nah sebetulnya AI agent itu sebetulnya istilah yang menemukan relevansinya kembali di hari ini dengan keberadaan atau dengan meningkatnya kemampuan atau kecerdasan dari AI itu sendiri. I see. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang literally baru ya, tapi menemukan, kalau poinnya Mas Solis tadi, menemukan relevansinya lagi di hari ini. Iya. Gitu. Boleh nggak aku dikasih flashback dikit? Emang kalau zaman dulu nih gitu ya, maksudnya yang seperti yang dimention tadi sama Mas Solis, AI agent yang dulu itu seperti apa sih? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara AI agent yang sebelumnya, sebetulnya ini adalah landasan konseptual sebetulnya, landasan konseptual dari suatu agent gitu. Jadi agent itu pada dasarnya adalah suatu sistem yang secara yang direncanakan gitulah, yang direncanakan untuk memiliki kapabilitas seperti memiliki kapabilitas untuk reasoning gitu ya, atau merencanakan gitu ya, atau berpikir terkait apa yang diberikan atau masukan atau input yang diberikan kepadanya, dan bertindak sesuai hasil dari reasoning tersebut, yang mana ya proses tindakan ini bisa macam-macam gitu ya. Gitu bisa memberikan output gitu ya, memberikan message hasil kepada manusia dalam hal ini. Bisa jadi dia mengeksekusi suatu external system gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya hari ini itu menemukan korelasi atau menemukan relevansi praktikalnya sebetulnya. I see. Menemukan relevansi praktikal Betul. dalam hal dimana ini udah digunakan dalam tanda kutip nggak cuma di daily conversations kita, tapi juga di industri gitu ya, meningkatnya kebutuhan bahwa manusia bisa berkomunikasi nggak cuma sama manusia juga, tapi lini terdepannya bisa diwakilkan oleh AI. Iya. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Iya. Aku bisa simpul. Kalau dari Mas Ganjar tadi terkait AI yang zaman lampau ini memang seperti apa sih AI agent? Saya belum nangkep nih bedanya Mas. Oke, kalau chatbot dengan kita sebutnya ya, kalau Nah, zaman boleh. lampau ini kita sebutnya dengan chatbot ya. Oke, AI zaman lampau sama dengan chatbot. Chatbot. Ini yang umum di. Yang umum yang kita kenal sekarang ya Mas ya. Oke. Nah, kalau saya mendefinisikannya seperti ini. Chatbot itu belum tentu AI agent. Nah, menarik. Dan AI agent itu bisa sebagai chatbot. Oke. Chatbot belum tentu AI agent. Yes, Tapi kalau AI agent, bisa sebagai chatbot. I see. Oke. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau kita melihat chatbot yang kita dahulu, itu kan anggaplah kita bertanya sesuatu terkait customer service ya Mas misalnya. Pasti kita akan disodorkan menu. Pilih 1, pilih 2. Ya kalau nggak ada jawaban dari pilihan tersebut, maka bot tidak akan menjawab tidak tahu. Oh, Ya kan? oke. Dia hanya menjawab apa yang ada atau yang sudah dilatih secara teknis si chatbot tersebut. Sebentar, berarti chatbot yang zaman dulu, chatbot nih ya, kita bicara Kita chatbot. sebutnya chatbot. Chatbot ini adalah sesuatu yang secara back end sudah disiapkan strukturnya. Betul. Sehingga respon yang dia lakukan kepada customer itu sangat bergantung kepada struktur apa yang sudah dibangun. Yes. Sehingga nggak bisa sefleksibel hari ini gitu ya. Mungkin Betul. gambarannya gitu ya. Gambaran singkatnya seperti itu. I see. Nah, sedangkan kalau AI agent nih hampir sama, tetap dibuatkan strukturnya, workflow-nya. Jadi misalnya si bot ini menjawabnya mau seperti apa nih flow-nya. Oh, jika user bertanya ini, maka akan ada sebuah proses yang dilakukan oleh si AI. Misalnya, user ini sebelumnya mempunyai sebuah masalah. Nah, nanti dia akan membawa, anggaplah kita ingin setiap ada percakapan, dia akan membawa konteks dari semua user yang punya, yang user miliki. Oke. Personalisasinya, oh ternyata user ini punya kendala seperti apa, gitu kan. Nah, si AI agent ini bisa melakukan itu. Sedangkan si chatbot itu nggak bisa.
Jadi merepresentasikan bahwa kalau si AI agent ini memiliki mimik human. I see. Mewakilkan mimik dari seorang manusia lah gitu ya. Oke, jadi di hari ini AI agent nih nggak cuman merespons atau bekerja berdasarkan rules yang udah di set ya, tapi juga diberikan keleluasaan untuk dia berpikir berdasarkan conversation-nya, kemudian mengeluarkan respon yang sesuai dengan conversation tersebut. Iya. Kita bisa simpulkan gitu ya, Iya. teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara secara back end, kalau saya cukup kebayang sih sebenarnya kalau chatbot kira-kira ngesetnya gimana, bikinnya gimana. Kalau chatbot ya kayaknya nggak sekompleks itu. Cuman kalau AI ini menarik, AI agent ini. Boleh nggak dijelasin dikit? Mungkin dari Mas Solis. Gimana sih kita bikin AI yang sekomprehensif itu bisa ngobrol sama customer? Iya, untuk membangun AI agent gitulah ya dengan chatbot yang mungkin dalam tanda kutip tradisional gitu ya, atau yang kita lihat itu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, memang perbedaannya terletak kepada kompleksitas di awal yang perlu kita bangun gitu. Kalau misalkan di chatbot tradisional, tentu kita perlu membayangkan betul gitu lah ya, atau merencanakan betul bagaimana semesta kemungkinan dari percakapan yang terjadi kayak gitu ya, sehingga ketika itu di luar rule yang kita berikan, maka di sana sistem gitu ya atau AI di balik chatbot tersebut tentu mungkin akan kebingungan kayak gitu. Nah, namun bukan berarti sebetulnya ketika kita berbicara AI agent hari ini itu juga kita berarti tinggal bangun instruksi aja untuk AI-nya gitu ya. Sebetulnya bukan kayak gitu. Kita tentu tetap perlu merencanakan bagaimana kita ingin mempersonakan si AI ini gitu. Dalam konteks ini AI agent ya. Bagaimana kita ingin membuat AI ini misalkan menyuarakan atau tone of voice-nya ya tentu berdasarkan brand yang kumiliki gitu. Nah, dari segi back end-nya sendiri gitu ya. Ada beberapa perbedaan yang secara signifikan yang kita lihat kayak gitu. Yang pertama tentu dari segi statefulness gitu ya, state dari suatu percakapan yang terjadi. Karena sebetulnya AI model yang ada saat ini gitu ya, mungkin kalau kita berbicara OpenAI gitu ya, atau misalkan Gemini gitu ya, produknya Google dan lainnya gitu, sebetulnya AI model itu dirancang interface-nya atau API-nya itu sebagai suatu API yang sifatnya stateless. Artinya apa? Stateless ini apa nih Mas? Nah, maksudnya artinya apa? Artinya kita perlu mengirimkan histori percakapan juga yang ada. Meskipun nggak selalu ya, di beberapa API terbaru itu kita bisa memberikan message terakhir aja gitu ya, meskipun tentu dari sisi platform API-nya, platform modelnya itu menyimpan gitu ya. Tapi basically AI model yang ada sekarang saya melihatnya sifatnya stateless gitu. Dalam artian ya AI perlu diberikan konteks terkait histori percakapan yang terjadi. Saya mau dapat gambaran nih, Mas Ganjar, Mas Solis. Jadi instead of zaman dulu kita set rules-nya dia harus apa aja, sekarang malah di kuping saya terdengar seperti justru harus di set limitation-nya. Di mana aja dia harus dibatasin untuk interaksinya, kemudian di set arahnya ke seperti apa supaya justru nggak terlalu luas, gitu ya? Benar nggak ya? Betul. Dan sebetulnya gini, limitasi gitu ya, limitasi adalah part of suatu instruksi yang memang umumnya kita butuhkan dalam konteks bagaimana kita ingin AI itu bertindak gitu ya sebagai suara gitu ya, suara dari suara dari kita gitu ya. Kita ingin AI itu bertindak sesuai instruksi kita. Tentu di sana kita perlu menetapkan limitasi-limitasi yang mana gitu ya.
Eh, Pengaplikasiannya bisa yang paling umum mungkin kita menggunakan prompting gitu ya. Prompting ini ya sejenis bagaimana kita memberikan instruksi kepada AI gitu ya. Agar dia bertindak sesuai apa yang kita kehendaki gitu ya. Bisa juga based on business rule gitu ya, atau codingan gitulah ya, codingan di balik layar gitu yang sifatnya mungkin lebih dalam tanda kutip deterministik gitu ya. Itu kita itu umumnya adalah kita akan membuat limitasi tersebut sehingga ya tentu lebih terkontrol. Oke. Kalau menurut dirimu, Mas Ganjar? Tadi pertanyaannya apa, Mas? Jadi menurut atau gini, pertanyaan untuk Mas Ganjar. Ya. Sebagai developer lah ya. Oke. Gitu ya. Saya Dan menganggap diri saya developer berarti ya. perspektif developer, perspektif developer. orang yang develop AI gitu ya. Sebenarnya secara gambaran umum gitu ya. Untuk teman-teman yang sedang develop AI gitu, khususnya. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Justru mindset apa sih yang perlu ditanamkan gitu ya? Since ini menurutku pribadi sangat berbeda gitu cara kerjanya chatbot kalau kita bandingin tadi dengan AI yang sekarang. Yang satu adalah gimana kita menyusun strategi untuk kira-kira dia akan balas customer dalam urutan yang mana. Sementara yang sekarang dia sangat conversational sehingga kita harus ngeset, kan kurang lebih kayak kita harus tahu nih kira-kira customer mau ngomong apa sehingga kita set limitasinya di mana aja. Nah, boleh nggak saya punya gambaran lebih jauh? Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke, yang jelas kalau untuk AI agent itu dibuat di atas yang namanya LLM, sebuah foundation model. Yang Large mungkin language model model. yang Oke. kita kenal sekarang mungkin adalah OpenAI, Gemini, terus Cloud ya. Nah, itu dibangun di atas itu. Oke. Ya. Jadi kenapa si AI agent ini harus di set rules-nya, maksudnya di limitasinya? Karena kalau kita berbicara LLM itu pasti kita akan berbicara terkait halusinasi. Wah, bias ya. Bias. Oke. Ya, jadi kalau kita tidak set, anggaplah kita berbicara tentang produk lah. Oke. Ya, anggaplah dengan produk A. Saya mau tahu perbandingan produk A dengan produk B, mana yang lebih bagus atau jeleknya itu seperti apa. Itu kan bisa aja kan? Oke. Ya kan? Nah, itu makanya harus di-set limitasinya. Ya, yang pertama tadi adalah LLM. Yang kedua yang perlu dikuatkan adalah prompting. Ya, karena setiap proses yang dilakukan itu ada prompting yang dilakukan, Mas. Oke. Yang dimasukkan. Nah, prompting ini biasanya dianggap hal yang bisa dibilang mungkin hanya cuma ngechat biasa aja gitu. Padahal tidak, prompting itu banyak tekniknya. Oke, menarik nih. Dan research-nya itu sangat banyak, Mas. Sekarang kita lihat deh. Mas prompting di ChatGPT 4o sama di O1. Beda ya. Beda kan? Kalau di 4o mungkin kita akan menjawab detail itu kalau kita menggunakan teknik yang namanya COT. Apa ini Mas? COT Chain Mas? of Thought. Oh, chain of Ya, thoughts. jadi dikasih step by step-nya, terus nanti ekspektasi outputnya apa, baru kita tanyakan, nanti si AI akan menjawab sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Oke. Oke ya, itu banyak Mas tekniknya, ada TOT, Tree of Thought, terus ada React, itu banyak, itu Oke. ada tekniknya sendiri. Padahal cuma chat aja ya. Nah, kenapa prompting ini dibutuhkan? Karena kita untuk membuat si AI ini menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ya kan? Oke. Nah, jadi basicnya untuk development AI agent, selain dari kita memahami LLM, prompting yang ketiga, ini kita sebut yang namanya tools. Oke. Nah, tools ini seperti apa gini? Kalau kita, paling mudahnya adalah ChatGPT deh ya Mas ya. Ya. GPT-4o itu sebelumnya belum ada kemampuan yang namanya web search, deep research. Oke. Oke ya, sebelumnya itu belum ada. Heeh. Nah, web search dan deep research kemampuannya AI
kenapa itu bisa melakukan web search itu karena dia menggunakan tools, Mas. Kalau secara teknisnya ya, tools. Jadi kita bisa mengoptimalkan kemampuan LLM yang sudah dilatih itu di luar dari kemampuannya. Nangkep nggak? Oke, jadi kurang lebih disampaikan LLM-nya punya skill set seperti ini. Tools ini menambah skill setnya tadi katakan untuk dia jadi bisa akses web. Betul, Gitu karena ya? kan model itu kan dilatih. Anggaplah model yang dilatih itu tahun 2024, Mas. Ya. Dia nggak akan bisa menjawab di tahun 2025. 100% kalau itu nggak dilatih. Oke. Nah, gimana dia tahu kalau informasi 2025 itu bisa dijawab? Ya dengan menggunakan tools tersebut. Nah, 3 komponen ini adalah salah satu dasar untuk membuat AI agent. Oke, itu pondasinya 3 Pondasinya ya. itu kalau menurut saya ya. Yes. Tapi bisa kita simpulkan tadi yang pertama adalah LLM-nya. Betul. LLM bisa aku sebut engine-nya ya. Agak beda sih, Mas. Agak beda ya? Agak beda kalau Oke. untuk engine. Yang pertama adalah LLM-nya. Iya, Kemudian yang kedua adalah prompt-nya. prompt-nya. Yang ketiga adalah Tools. tools-nya. Iya. Jadi ini 3 hal dasar ya, 3 hal fundamental buat kalian para developer AI gitu ya, yang harus diperhatikan hari ini kalau bikin bikin AI agent. 3 hal ini yang harus diperhatikan versi Mas Ganjar ya. Betul karena dari 3 ini nanti berkembang, Mas. Ada lagi istilah yang namanya workflow-nya tadi, agentic workflow. Jadi kita menyusun seperti apa workflow agent yang mau dibuat. Ya tadi kata oke, Mas oke. Solis ada limitasinya, terus nanti setelah ini prosesnya dia mau ngapain kayak Iya, gitu. iya. Nah, saya jadi lumayan kebayang. Nah, kita udah bicara nih tentang gimana sih kurang lebih gitu ya cara bikinnya developnya tuh seperti apa, hal-hal dasar apa aja yang harus diperhatikan. Dan kita juga udah mulai paham nih sebenarnya bedanya yang dulu sama yang sekarang seperti apa. Nah, kalau kita bicara nih sekarang untuk bikin AI agent, kita udah tadi paham fundamental value-nya yang harus dipertimbangkan. Kemudian kita bicara challenge-nya sekarang. Kalian sebagai developer gitu ya, apa sih challenge-nya di hari ini bikin AI agent? Kalau saya sih Boleh Mas Ganjar dulu. wow. 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 Banyak yang menarik nih. Sangat-sangat kompleks. Mungkin secara kenyataannya ya AI agent ini walaupun kita bisa anggap ini adalah sebuah FOMO di sebuah teknologi ya, semuanya disebut AI agent ya. Padahal belum tentu yang disebut itu adalah AI agent. Oke. Gitu. Jadi belum tentu kan. Karena karena perubahan nama aja dari chatbot ke AI agent. Yes. Gitu kan. Nah, tantangannya adalah yang tim saya lakukan sekarang itu adalah flow-nya, Mas. Flow-nya. Flow. Itu kalau dalam membuat AI agent itu harus detail. Harus benar-benar clear. Jangan sampai flow yang dibuat itu bias. I see. Karena kalau itu bias kacau deh flow-nya. Ini yang kita tadi sempat mention di depan ya, karena ada potensi dia halusinasi. Ya? Halusinasi. Ya walaupun tetap ada halusinasi ya, Mas ya. Menariknya yang untuk flow AI agent ini yang di dalamnya itu kita sebut dengan agentic workflow biasanya. Nah, saat si AI ini berhalusinasi, kita bisa buat dia itu untuk berpikir ulang. Wah, menarik. Berpikir ulang ya. Berpikir ulang. Nah, kalau kita buat dia berpikir ulang untuk mencari sampai jawabannya yang sesuai tapi tidak ketemu, ya dia akan menjawab tidak sesuai. Nah, di sini menariknya adalah karena tim saya itu mencoba membuat AI agent customer support nih ya, Mas ya. Kita nggak tahu nih bahasa manusia ini aneh-aneh. Apa yang di chat itu pun kita nggak bisa memprediksi. Kita nggak bisa prediksi, Iya kan? benar. Anggaplah dalam sebuah percakapan sebelumnya ada percakapan dengan human, dengan manusia. Tiba-tiba buat masuk, gimana caranya dia mengetahui konteksnya? Apa yang terjadi di dalam percakapan tersebut? Yes. Nah, di tim saya itu kita lagi melakukan research terkait AI agent.
Gitu. Jadi challenge-nya di situ ya. Justru challenge-nya adalah memperhatikan hal-hal detail supaya AI-nya nih nggak kemana-mana. Yes. Secara customer experience ya. Betul. Dari dirimu, Mas Holis, Iya. di back end gimana nih? Wah, Ini yang banget nih pasti nih. Ini yang paling banyak pengalamannya kalau menurut saya ini. Pasti nih, saya yakin nih di back end, wah rumit nih ngurusin yang gitu-gitu ya. Iya, jadi sebetulnya secara garis besar gitu ya, tantangan yang dihadapi ketika kita ingin membangun aplikasi yang berbasis large language model, Ya. sebagian besar soal bagaimana kita menginstruksikan si AI tersebut, gitu. Oke. Bagaimana kita membatasi atau melimit gitu ya persona gitu ya, persona atau behavior dari suatu AI gitu. Dan sebetulnya itu yang pertama, Nah, yang kedua, challenge-nya juga prompting tersebut gitu ya. Ketika kita sebagian besar mengandalkan prompting, yang mana ketika kita ingin membuat atau melimit behavior agen jadi lebih sesuai, tentu kita perlu memperbanyak atau mendetailkan prompting kita, gitu kan ya secara garis besar. Iya, Nah, tapi gitu ya, hal ini menjadi ada satu challenge baru nih ketika kita mendetailkan hal tersebut. Apa? Budget. Iya nggak? Ketika Arahnya ke budget nih teman-teman. Iya. Jadi ketika kita mendetailkan, ingin sedetail mungkin, yang pertama budgetnya masuk atau enggak gitu ya. Karena bisa jadi gitu ya. Gini, kita juga sebetulnya perlu tahu gitu ya, perlu tahu konteks end user pengguna dari si AI ini sendiri. Oke. Atau dalam konteks ini chatbot gitu ya. Siapa sih pengguna chatbot ini? Kalau dalam konteks hal yang dilakukan di tim saya gitu ya, di tim integration itu kita ketika ada misalkan ada kita mau buat apa gitu sih dari AI ini, siapa sih end usernya, apakah dia human agent gitu ya atau customer support agent, ataukah dia customer kayak gitu ya, dan berapa sih volume percakapannya, itu sangat menjadi penting untuk terkait budgeting. Karena apa? Karena ini sebetulnya terkait juga skalabilitas dari solusi tersebut. Oke. Bayangkan menarik. jika satu request ke agen atau ketika kita meminta suatu AI berpikir atas suatu pertanyaan, itu memiliki memiliki sejumlah instruksi yang sangat banyak, dan ternyata dalam satu permintaan butuh biaya berapa, misalkan $0,01 gitu ya. Nah, bayangkan ketika itu ada Sekian banyak request. Ya. ada sekian banyak volume percakapan. Oke. Nah, itu tentu perlu menjadi pertimbangan, sehingga butuh ada solusi-solusi bagaimana kalau kita catch ini, menyimpan jawaban yang baik sementara waktu gitu ya misalkan. Bagaimana kalau kita menyimpannya untuk sementara jawaban-jawaban yang bagus sehingga kita bisa menggunakan jawaban yang sama, misalkan seperti itu. Atau bagaimana kalau misalkan kita coba untuk memaksimalkan gitu ya, mengefisienkan promptnya dan memindahkan bagian-bagian tertentu hanya ketika dia dibutuhkan, misalkan kayak gitu. Oke. Contohnya misalkan yang dimaksud gitu ya, biasanya gitu ya, salah satu prompting yang cukup penting adalah kita memberikan contoh kepada AI. Oke. Bayangkan jika misalkan kita punya 100, misalkan suatu bisnis itu memiliki 100 skenario percakapan, akan menjadi sangat tidak efisien gitu ya ketika kita meletakkan semuanya gitu kan. Oke. Sehingga berarti kita bagaimana caranya untuk meletakkan interaksi percakapan hanya yang sesuai aja gitu ya. I see. Gitu. Jadi Nah, sepertinya yang kepotong. Jadi sepertinya yang Mas Holi sampaikan kurang lebih kita bisa bilang ya, untuk ngeset AI secara back end semakin detail akan semakin baik, dan untuk bisa detail maka dibutuhkan data-data yang komprehensif. Kita bisa bilang data-data ini salah satunya adalah tadi skenario percakapan gitu ya. Sehingga ini bisa melimit gitu atau justru memberikan rute buat AI sebagai logika mereka berpikir, logika AI-nya berpikir gitu ya kurang lebih ya Mas. Iya, benar nggak ya? Betul.
I see. Terlepas dari cost-wise tadi, sehingga yang Mas Holly sampaikan adalah bahwa AI ini semakin spesifik, semakin detail perumusannya di belakang, maka akan makin akurat dia dalam menjawab. Tapi ada satu catatan juga. Oke. Ada satu catatan juga. Nah, gini, sebetulnya ketika kita berbicara prompting, semakin banyak gitu lah, semakin detail, semakin banyak prompting, nggak selalu dia akan menjadi bagus. Oh gitu. Iya, karena begini, karena sebetulnya saya nggak tahu ini termnya bener atau enggak ya Mas Ganjar ya. Tapi bisa jadi ada yang namanya kelelahan konteks. Contoh, kalau misalkan kita Mas John, Mas Ganjar menggunakan chat GPT, kalau misalkan chatnya udah panjang banget, dia akan lupa tuh instruksi kita. Saya ngerti nih. Ngerti ya? Istilahnya kelelahan konteks Ya, itu ibarat itu. AI itu udah capek menjawab pertanyaan kita. Walau mungkin dia nggak bisa capek ya. Iya. Cuman ku tangkap kayaknya semakin banyak kita ngedrop konteks, semakin kemana-mana nih. Iya, betul. Itu kan ya yang dimaksud ya. Karena sebetulnya message atau pesan yang dikirimkan itu part of konteks yang ada dalam konteks percakapan kita dengan AI. That's why diperlukan rumusan yang bagus banget nih di back end-nya, sehingga secara customer experience kalau kita bicara AI agent ya, nggak ngalamin hal-hal kayak gitu. Bener ya Mas ya? Dan mungkin tambahan sih Mas John. Jadi implementasi AI agent ini mungkin selain dari cost-wise-nya tadi, itu terkait latensinya juga Mas. Latency? Yes. Kita bicara latensi yang sama nggak sih? Latensi itu terkait delay penggunaan waktu. Oke. Jadi ibaratnya gini, simpelnya kayak gini deh. Contohnya kalau kita chat GPT, ya dengan 4O, itu mungkin bisa 0 sekian detik lah dengan simple atau kita nge-prompt biasa gitu ya. Tapi kalau ke O1 itu kan kelihatan tuh prosesnya tuh, thinkingnya dia, gimana cara dia menjawab, ya kan. Nah di AI agent itu proses thinkingnya itu kita yang buat sebenarnya. Wow. Pertanyaan yang atau teks yang kita inputkan, nah proses thinkingnya kita buat. Oh yaudah nanti saat teks ini masuk, agent bekerjalah seperti ini. Oke. Nah, karena ada proses yang dilakukan di situ, maka pasti akan ada latensi yang terjadi. Nah, challenge-nya juga gimana caranya kita mengimprove latensi tersebut. Oke, dari katakan misal 10 detik dia butuh waktu untuk gathering data atau insight untuk memberikan respons, maka objektifnya adalah gimana ini bisa jadi 5 detik. Yes. Begitu betul, ya Mas betul. ya? I see, itu challenge-nya. Challenge-nya. So hari ini kita bicara challenge sebagai developer adalah gimana satu bikin makin akurat AI dalam menjawab, dan yang kedua makin cepat dalam menjawabnya. Iya, tapi terkadang belum tentu kalau kita ingin dijawab cepat dari pertanyaan kita kan. Maksudnya gimana? Terkadang ada use case kayak gini Mas. Dia jawab cepat, tapi salah. Tapi nggak akurat. Nggak akurat. Maka udah kalau cepat udah pasti harus akurat. Nggak Harus boleh cepat salah. akurat. Pengennya kita ya. Iya. Pengennya sebagai user kan itu kan. Tapi mending ya udah berpikir dulu supaya kamu jawabanmu bagus gitu loh. Oke. Nah ini kita bicara latensi tadi ya. Yes. Sehingga cepat itu adalah nomor 2, yang nomor 1 harus akurat dulu gitu ya. Sebelum zaman AI nih, Mas, developer biasanya latensi itu 800 milisecond aja udah ngomel-ngomel, lemot banget. 800 milisecond. Betul. Itu 0,8 detik. Iya. Iya kan? Iya. 0,8 detik itu udah lama ya? Betul, udah lama itu. Untuk respons pertanyaan, untuk menjawab itu berarti. Untuk kita melakukan request kepada suatu sistem, 1 detik misalkan gitu ya, itu udah wah ini ngedown atau apa nih, atau ada kok lemot banget nih, itu udah bermasalah gitu. Wait. Saya supaya kita sama ya pemahamannya. Jadi 0,8 ini yang tadi Mas Kolis mention adalah di mana AI ini waktu yang dibutuhkan oleh AI untuk memahami konteks dan mengirimkan request. Iya, nah betul ya? Nah sebetulnya tadi gitu ya, 800 milisecond adalah konteks bagaimana sebetulnya developer ini
kaget gitu ya, kadang mungkin kerap surprise, wih lama banget ya ini untuk dapat jawaban dari AI gitu ya. Padahal gitu ya di keseharian developer ketika dia melakukan atau ngoding gitu ya, ngoding tertentu untuk request ke suatu sistem, nggak hanya AI gitu ya, entah create order ke suatu entah nge-send message gitu ya, nge-send message dan nyimpan ke database, biasanya itu nggak sampai 1 detik gitu. Oh, tapi setelah dicoba prakteknya Betul. ternyata makanya sehingga bingung juga gitu ya. Dan setelah developer itu mengembangkan aplikasi berbasis AI, berbasis LLM, dan ya tentu harus berkomunikasi dengan LLM yang interface-nya tentu menggunakan ya API. Kaget gitu ya. Oh, lama gitu. banget ya gitu. Ternyata Oh, gitu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi ya tentu perlu mekanisme yang agak berbeda tentu ya. Kita nggak menggunakannya full di foreground. Foreground foreground ini di aplikasi utama gitu ya. Ada foreground, ada background gitu. Oke. Dan ya itu perbedaannya. Jadi kalau kita boleh bilang bahkan engineer-nya, developer timnya gitu ya, udah merumuskan segala macam gitu, sekompleks dan sedetail itu, ternyata setelah di foreground kadang-kadang behavior-nya berbeda juga nih, gitu ya? Iya, itu dalam konteks bagaimana naik ke production ya, gimana naik ke production. Kalau misalkan kerap kali memang nanti mungkin dalam konteks bagaimana kita ngetes gitu ya, itu juga perlu menjadi perhatian karena kerap kali ketika ya tentu production tentu agak berbeda ya. Nah, ini menarik nih, kita udah. Mas John, boleh nambah lagi? Boleh nggak? dong. Boleh banget dong. Ya, jadi tadi ada apa terakhir yang tadi latensi. Latency. Yang terakhir tantangannya adalah Oh, ini ada challenge, kita balik ke challenge. balik lagi challenge ya, sorry. Challenge as developer hari ini. Jadi selain Saya baru ingat ini kayaknya hal yang fundamental juga. Oke, selain tadi kita balik lagi, challenge as a developer hari ini selain harus merumuskan prompt yang detail, Yes. terus ada latency juga. Berikutnya, Ini adalah evaluation. wow, menarik nih. Evaluation berarti kita bisa bilang testing lah ya. Iya, jadi kita kan sudah membuat nih AI agent. Yes. Oke. Kita pengen tahu performance-nya. Ah, Bagus atau jelek? ya. Ada parameter-parameternya. Nah, menentukan parameter itu juga sebuah tantangan, Mas. Gimana caranya Oke. kita bisa mendapatkan matriks, oh ternyata si AI agent ini nih salah nih. Keliru. Kita harus improve di bagian A. Oh, datanya kurang misalnya. Oke, kita tambahkan data. Jadi kita bisa tahu. Nah, itu juga sebuah tantangan untuk evaluation. Saya rasa tantangan besar itu ya. Iya, karena Saya ngebayangin aja, pasti kan kalau salah di poin A, implikasinya kemana-mana gitu ya. iya, betul, Mas. Karena kan so far sekarang kita taunya, wah AI agent pakai ini, tapi terkadang kita nggak ingin seperti apa AI agent yang kita inginkan sih, Mas, gitu. Kita harus tahu nih, sebagai asisten kah? Atau ya kayak tadi sebagai ngehandle customer support untuk use case-nya saya gitu kan, atau yang lainnya, dan kita harus bisa menentukan evaluation terkait AI agent tersebut. I see. Gimana tuh Mas kisi-kisinya? Terutama kan pasti ada matriks-matriks yang diukur nih gitu ya. Kalau dulu mungkin kita bicara chatbot gitu. Iya. Mungkin garis besarnya mudah lah ya, menu ini diakses berapa kali, menu ini Oke, diakses berapa kali kan gitu ya. Iya. Mungkin matriksnya bisa diukur dari situ. Nah, kalau ini AI agent gimana nih ngukurnya nih? Nah, evaluation itu ada tekniknya sendiri, Mas. Oh, sebenarnya. aduh, ada teknik lain. Jadi ada sebuah teknik ibaratnya kayak kita mau ngetes flow-nya kita itu seberapa halusinasi yang terjadi. I see. Itu ada tekniknya. Oke. Seberapa akurat kayak gitu. Jadi katakan kita punya satu skenario conversation. Betul. Maka dari satu skenario conversation dari poin 0 ke 100, kita akan cek seberapa banyak ini akurat, seberapa banyak dia akan bias atau halusinasi. Betul. Gitu ya. Betul. Terus katakan halusinasi terjadi di poin 70, maka diperiksa lagi di titik Betul itu. sekali. Oh, kompleks Mas ya. Sangat kompleks. Makanya evaluation ini sedang naik-naiknya nih.
I see. Ya kan, karena di tahun 2025 AI agent ini benar-benar jadi pembicaraan banyak, ya kan. Tapi dengan pembicaraan banyak ini kita juga perlu bisa menilai si AI agent ini seperti apa bagusnya gitu. Oke, dan ini akan ngaruh lagi nanti ke apa namanya, since AI ini terus belajar gitu Mas ya. Iya, nah itu salah satu keinginan saya membuat si AI agent ini bisa auto learning. Auto learning ya. Iya. Ini poin yang menarik juga nih karena Itu salah satu karena impian saya. kita berarti bicara kalau dari sisi developer, saya yakin kita bicara adalah membentuk sebuah AI yang gimana kita kan harus ngeset dia untuk bisa belajar tadi seiring dengan conversationnya dia dengan customer kalau dalam hal AI agent ini gitu kan. Meanings, benar nggak ya kalau saya bilang berarti harus bisa diprediksi kan? Kira-kira arah conversationnya akan kemana aja sih? Apa aja yang dia pelajarin sih? Supaya nanti outputnya nggak bias lagi kan? Benar Iya, nggak? Betul. Gimana sih Mas caranya buat mastiin AI ini tuh yang dibikin sama tim developer akan terus belajar, tapi belajarnya nggak sampai keluar konteks, nggak kemana-mana. Oh, aduh. Ya kan? Iya, gimana Mas Solis? Itu challenge-nya ya. Challenge saya rasa sebenarnya gitu ya. itu challenge sih itu karena di tim saya juga kita step by step ya. Kita sudah membuat yang namanya memory agent Mas. Yes. Nah, memory agent ini kemampuan dari oke. Jadi akan ada istilah baru Mas, bukan istilah baru mungkin udah lama. Namanya multi agent Mas. Multi agent. Yes. Apa itu Mas? Multi agent adalah banyaknya AI agent bekerja sama. Oh gitu ya? Iya, jadi ada satu AI agent, ini ada AI agent lagi, terus mereka ya berkomunikasi. Ini adalah sesuatu yang customer hadapi atau justru ini back end aja proses menuju production? Oh enggak, ini lebih ke jadi tergantung Mas. Jadi untuk multi agent ini tergantung use case-nya. Oke. Iya, jadi apakah butuh atau tidak. Nah, yang di tim saya research itu multi agent. Jadi AI agentnya itu dipisah tugas-tugasnya Mas. Oke, dibagi berdasarkan job desk. Job desk-nya. Jadi kamu bertugas sebagai memori. Kamu menyimpan dan kalau saya minta personalisasi percakapan, kamu harus memberikan jawabannya. Nah, si agent ini yang bekerja untuk mengambil informasi di dokumen-dokumen atau data-data yang diberikan. Yes. Terus di sini ada agent lagi, kamu cek halusinasi atau tidak ini jawaban yang sudah dibuat. Oke. Kalau kamu halusinasi, tugasmu adalah memberikan ke agent yang ini untuk diperbaiki lagi. Oke. Jadi tadi ya dengan multi agent ini melengkapi satu sama lain secara role untuk tujuannya mempertajam output. Iya, nah tapi seberapa kompleksitasnya use case-nya sebenarnya Mas gitu. Jadi belum tentu solusinya adalah multi agent. Single agent pun juga bisa gitu. Oke. Jadi tergantung kompleksitas dari apa yang diharapkan Betul. bisa di achieve di AI ini ya. Iya. Gitu. Untuk certain condition di mana ini butuh sesuatu yang sangat kompleks, maka mungkin jawabannya adalah tadi ya multi agent ya. Oh. Dan multi agent ini bisa Sulit nggak sih Mas Solis multi agent ini? sulit atau enggaknya? Ya tentu sulit gitu. Tapi sebetulnya gini, salah satu keuntungan gitu ya. Salah satu keuntungan dalam konteks penggunaan multi agent gitu ya, sebetulnya juga bisa ini mungkin dalam konteks multi agent yang mana memiliki tugas yang cukup mirip in term of bagaimana dia in term of perbedaan topik sebetulnya yang dibahas. Contoh misalkan kita pengen gitu ya dalam konteks chatbot, kita pengen punya satu chatbot XYZ misalkan ya. Chatbot XYZ bisa menangani pertanyaan customer terkait sales gitu ya. Bisa dan ketika menangani pertanyaan sales, maka dia bisa mengeksekusi
atau bertanya kepada API terkait harga gitu ya. Oke. Bisa juga terkait store data leads di database misalkan gitu ya. Iya. Kita juga pengen chatbot XYZ ini bisa bisa menghandle komplain dari pelanggan, yang mana itu nanti bisa membuat tiket gitu ya di sistem kita, bisa bisa ngelist tiket gitu ya. Itu kan berarti artinya apa? Artinya satu agen memiliki banyak banget tugas gitu ya, yang mana kalau dikontekstualisasikan dengan manusia pun akan kesulitan. Iya nggak? Kalau misalkan dia disuruh jadi sales, ya dia disuruh nge-handle komplain customer, tim support gitu ya, itu akan ribet. Dan tentu tokennya jadi banyak gitu ya, penggunaan tokennya. Nah sebetulnya multi agen yang saya lihat mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menspesialisasi gitu ya tugas agen. Oke. Yang berimplikasi tentu yang pertama tadi kita ada soal kelelahan konteks, itu bisa diminimalisir. Tentu dia jadi lebih fokus kepada tugasnya. Dan mungkin gitu ya harga jumlah penggunaan token jadi bisa lebih dikurangi gitu ya, dan jenisnya itu salah satu itu mungkin beberapa kelebihannya gitu. Kelebihan kalau pakai multi agent ya. Iya. I see. Nah balik lagi nih ke pertanyaanku, ini mungkin buat Mas Ganjar dulu nih. Balik lagi ya Mas. Saya balik nih Mas. Jangan. Oh jangan. Oke. Kita masih ada satu episode. Oke, siap. Balik ke pertanyaanku tadi Mas. Sebagai developer gitu ya, menurutmu gimana sih umumnya atau secara garis besar aja, gimana sih caranya memastikan AI yang kita buat itu selalu bisa berinovasi, dalam hal ini belajar, tapi nggak kemana-mana, nggak bias, jadi belajarnya nggak salah gitu. Ini lebih ke belajar tentang AI atau AI-nya lebih AI general atau ke AI agent nih Mas? AI agent. Oh lebih ke AI agentnya. So kan dalam menghadapi customer gitu ya, si AI agent ini kan kita pengen AI-nya bisa terus evolve. Oh, bener ya? Betul. Berdasarkan conversation dengan customer. Betul. Gitu. Nah, gimana sih memastikan bahwa ilmu atau knowledge yang diserap sama AI ini tuh nggak salah, nggak kemana-mana, tetap ada di jalurnya. Caranya ya tadi Mas, evaluation. Jadi evaluation ini boleh ku bilang harus dilakukan secara berkala Mas. Secara berkala, betul sekali Mas. Karena di situ adalah poin kita bisa menilai AI agent kita itu seperti apa. Karena kan kita tidak bisa berasumsi ya Mas ya. Oh, AI ini bagus kok jawabannya. Balik lagi, seperti apa bagusnya? Gimana kita menentukan si AI ini bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kayak gitu. Oke, jadi harus evaluasi berkala teman-teman supaya memastikan AI ini belajar tapi juga tetap di jalurnya. Karena kalau nggak dievaluasi bisa-bisa belajar yang aneh-aneh gitu ya Mas ya. Mungkin lebih salah belajar mungkin ya Mas ya. Ibaratnya karena kan LLM itu kan kalau dikasih sebuah teks dia kan hanya menebak ya Mas ya. Oke. Ya kan menebak kata yang diberikan ke dia yang sudah dilatih ya udah. Jadi ada istilahnya kan tokennya itu ya Mas ya. Nah, token itu nanti yang jadi ada tekniknya lah ya di dalam LLM tersebut, itu nanti dia menebaknya kata per kata. Yes. Ya kan. Nah, jadi bisa aja hari ini dia jawab misalnya 2 tambah 2. Misal ya Mas, misalnya hari ini saya ganteng gitu kan. Amin. Besok ganteng kok Mas, saya jelek gitu. Ah, itu bisa aja LLM menjawab gitu. Oh gitu ya. Bisa. Ya. Itu yang kita sebut bias atau halusinasi. Iya. Terkait betul. evaluasi kalau dari segi pengaplikasian, sebetulnya kalau Mas John itu pernah melihat gitu ya, sebetulnya ada banyak teknik gitu ya. Sebetulnya kan ketika berbicara evaluasi adalah bagaimana gitu ya kita menilai hal yang sudah terjadi gitulah ya gitu. AI ada informasi percakapan seperti ini. AI AI sudah memberikan jawaban seperti ini kepada user, dan
kita pengen itu dievaluasi gitu ya. Yes. Dan model evaluasinya salah satu caranya yang mana itu bisa menjadi acuan untuk proses evaluasi. Contohnya kalau Mas John melihat ChatGPT, di situ ada proses apakah kamu puas dengan jawaban ini? Oh, Kelihatan ya? oke. Betul gitu ya, itu salah satu bentuk ya. Betul, itu salah satu evaluasi. Jadi Evaluasi feedback. mandiri Iya. dari AI-nya. I see. Dari Jadi manusia kali ya, tapi ada juga yang proses secara otomatis ya Mas Genjer. Betul. oke, makin seru nih obrolan kita nih. Makin sore, mana sekarang ditemenin sama hujan, makin syahdu obrolan tentang AI kita ya. Iya nih Mas. Setuju ya? Setuju. By the way, kita sekarang kita udah bicara tentang gimana sih challenge-nya apa aja. Kemudian gimana memaksimalkan AI ini supaya bisa terus improve tapi juga nggak keluar jalur. Tadi Mas Ganjar sama Mas Solis bisa menyimpulkan lakukan evaluasi secara berulang gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya kalau gitu. Dari poin awal sampai poin akhir kita bicara best practice nih Mas. Best practice ngedevelop AI itu seperti apa sih? Kita nggak usah terjun ke detailnya banget lah. Yang penting punya gambaran aja. Dari Mas Ganjar gimana? Dari Mas Solis dulu deh ya. Boleh. Lebih yang benar-benar berkecimpung. Yes. Iya. Dari Mas Solis gimana? Oke, terkait pelajaran penting gitu ya, yang mungkin dalam beberapa project gitu ya, berbasis LLM kita kerjakan sebetulnya ada beberapa yang teknis dan nggak teknis gitu ya. Kalau yang nggak teknis mungkin kalau saya melihat kita tetap perlu memperhatikan terkait token usage. Token usage. Kenapa Mas? Token usage. Kenapa Mas harus perhatikan token Karena usage? sebetulnya itu juga mempengaruhi, terutama kalau misalkan kita menggunakan model berbayar gitu ya, itu ya akan menjadi mahal tentunya gitu ya. Oke. Ketika token penggunaan tokennya sangat banyak, yang mana hal ini membuat solusi yang kita buat ya sebagus apapun gitu ya, tapi itu nggak akan menjadi scalable gitu dalam konteks bisnis mungkin kayak gitu. Nah, yang kedua yang terkait penggunaan model AI tertentu gitu ya. Dalam konteks penggunaan model, satu model dengan yang lainnya itu ternyata sangat berbeda gitu ya. Sehingga contoh misalkan OpenAI itu menerbitkan suatu model terbaru gitu ya, yang dianggap lebih pintar misalkan ya gitu. Oke, kita langsung ubah semuanya gitu ya, klien kita gitu ya, untuk menggunakan model terbaru. Yang menjadi problem adalah tentu behavior dari model terbaru, meskipun ia lebih pintar, itu berbeda behaviornya, sehingga bisa jadi itu akan membuat proses yang ada jadi kacau lah gitu ya, jadi kacau. Sehingga itu perlu diperhatikan. Dan selanjutnya hal yang menjadi pelajaran penting juga adalah, kalau bagi saya adalah tidak prompting tentu itu sangat baik gitulah ya. Dan sangat diperlukan dalam konteks berinteraksi dengan LLM, tapi kita melihat bahwa prompting ini bukanlah satu-satunya acuan dalam kita mengarahkan behavior dari LLM. Contoh misalkan kita tuh kadang kesulitan gitu ya, kalau waduh ini udah di prompting ABCD, cara ABCD kok masih nggak bisa juga gitu ya. Apa karena terlalu banyak gitu ya promptnya, apakah terlalu detail sehingga banyak, tapi kalau dibanyakin didetailkan banget jadi mahal kayak gitu ya. Nah, kita melihat gitu ya, dalam beberapa kasus yang kita temui, kita tuh mencari cara gitu ya supaya bisnis proses yang menjadi core-nya gitu ya. Contohnya misalkan setelah customer di awal customer bertanya, maka harus tanya nama. Setelah itu misalkan
chatbot harus tanya kebutuhannya apa gitu ya. Terus sebelum handover ke agen harus, jadi pertanyaan-pertanyaan berjenjang misalkan use case-nya itu akan sangat sulit ketika kita menggunakan prompting aja gitu ya. Oleh karena itu di beberapa kasus kita merasa bahwa prompting ini bukan menjadi silver bullet sebetulnya. Ya itu beberapa hal dari yang kita pelajari terkait membangun AI, aplikasi di atas LLM. Oke. Kayak gitu. Kalau dari dirimu, Mas Ganjar, best practice nih atau apa aja sih yang harus diperhatikan? Best practice-nya mungkin tadi agak ngelengkapin yang Mas Holis ya. Baik. Jadi untuk membuat AI agent, yang pertama adalah tentukan dulu foundation modelnya. Modelnya. Jadi tentukan dulu mau pilih yang seperti apa. Kita bisa melihat kemampuan model itu dari evaluasi yang sudah dilakukan. Oke. Ya, jadi setiap model itu pasti akan mengeluarkan evaluasi, Mas. Evalnya. Jadi kita bisa melihat kemampuan matematikanya seperti apa, reasoningnya seperti apa. Terus banyak lah, saya nggak hafal itu, banyak sekali istilah kode-kodenya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mau yang ambil seperti apa? Apakah ada consider untuk cost di situ, gitu kan? Oke, saya pengennya cost yang murah, tapi nggak pinter-pinter banget deh. Oke. Ya udah, ambil aja yang model A, misalnya. Jadi kita bicara foundation model ini mana yang cocok secara concern dari user. Yes. I see. Karena kita kan menggunakan foundation model yang sudah ada. Jadi kita tidak membuat foundation model sendiri karena cost-nya akan gede, Mas, kalau kita bikin foundation model sendiri. Saya yakin sangat gede. Nah, setelah foundation model tadi prompting ini sebenarnya juga sudah bukan menjadi kayak senjata utama, tapi udah menjadi basic lah. Sudah menjadi basic, semua orang itu sekarang diharapkan bisa prompting sebenarnya. Diharapkan ya Mas ya. Tapi kan banyak sekali problem-problem yang ingin dipecahkan, tapi dengan prompting A belum tentu bisa. Oke. Ya kan? Nah, tapi setidaknya kita udah bisa tahu deh, oh kalau saya mau mendapat jawaban A, maka saya harus bertanya AI seperti ini. Nah, itu udah menjadi basic promptingnya juga ya. Setelah udah basic prompting, yang ketiga adalah prosesnya tadi saya bilang. Kita harus tahu flow-nya seperti apa nih. Kita berbicaranya chatbot ya Mas ya. Kita berbicaranya chatbot. Kita mau buat flow chatbotnya seperti apa nih? Misalnya kayak tadi, saat chatnya seperti ini, maka si AI agent-nya harus bertindaknya seperti apa? Atau ya udah ini AI-nya sudah tidak bisa menghandle user ini, maka saya harus transfer ke human. Kayak gitu. Jadi flow-nya harus clear juga, ya? Harus clear juga. Dan yang terakhir tadi adalah evaluasi. Evaluasi itu sangat penting dan mungkin kebanyakan orang mengesampingkan ini ya, eval ini ya. Padahal eval ini adalah salah satu cara kita untuk menilai buat kita itu bagus atau AI agent kita ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Itu sih kalau best practice dari saya. Selain dari bahasa pemrograman atau framework, ya itu udah terserah developer mana yang nyaman aja sih. Jadi kalau boleh gue simpulkan, poin pertama adalah kita harus pastikan dulu foundation modelnya yang mana nih, gitu ya. Yang mana yang cocok based on use case dari user. Betul. Gitu ya, sehingga nggak punya implikasi ke banyak hal. Salah satunya cost tadi ya. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah prompting. Gitu. Terkesan sederhana, tapi inilah soul dari gimana ngebentuk AI-nya untuk berinteract gitu ya. Jadi yang ketiga tadi terakhir adalah evaluasi. Again dan again, head AI dari Kiskas mengutamakan adalah evaluasi. Tapi saya setuju loh Mas Ganjar, saya yang di level user gitu ya, saya rasa saya mengharapkan AI yang punya jawaban spesifik itu, saya sangat berekspektasi atau bisa menggambarkan bahwa ya ini banyak melakukan testing-testing rumit gitu, evaluasi-evaluasi yang nggak berhenti gitu. Sehingga makanya dia tetap bisa berkembang terus, tapi tetap di jalur yang udah di set gitu ya, nggak kemana-mana.
Wah, makin sore makin syahdu, makin banyak nih input yang kita dapat dari episode kali ini. Saya jadi yakin nih pulang-pulang nanti kayaknya saya bisa bikin agent AI nih. Wah, bisa Mas, bisa. Yakin bisa nggak? Ya nanti belajar sama Mas Walis ya. Belajar sama Mas Solis, belajar sama Mas Ganjar juga ya. Nggak teman-teman kita ini nggak pelit sharing ilmu kok. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya keinginan untuk ngedevelop AI agent, boleh loh tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar what to do, what not to do gitu ya. Nanti akan tim kami bantu bales. Dan buat teman-teman yang makin curious, makin penasaran dengan perkembangan AI, jangan lupa tonton terus episode kita di Daily Conversations by Kiskas. Jangan lupa juga buat like, follow, dan subscribe. Dan kalian juga boleh nih tulis juga di kolom komentar. Kira-kira next episode kita bahas apa ya yang seru-seru. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di episode Daily Conversations by Kiskas berikutnya. Bye-bye!